Seperti biasa, Weatherman kuat sekali. Good job, gokil. Kita akan berikan rating. Sepatu Weatherman ini banyak banget dibeli orang-orang di WSS. Kenapa ya? Halo guys, Dimas di sini dan kita penasaran sama sepatu ini karena kemarin waktu di USS booth kita tuh deketan sama Weatherman. Di sana nggak tahu kenapa banyak orang-orang ngekop sepatu ini. Tapi kebanyakan cowok-cowok sih emang ya. Apakah sebagus itu Weatherman? Apakah seenak itu? Makanya kita bawa pulang satu sepatu untuk dipotong-potong tentunya. Sedikit intermezzo dulu, bentuk sepatunya ini tuh jauh lebih menarik daripada model yang kemarin kita bahas. Dengar-dengar ini memang model yang lebih baru lagi. Makanya kalau kita ngeliat ada improvement banget di desainnya. Nah ini kalau menurut penglihatan gue memang Weatherman Urban ini pengen masuk ke skena-skena outdoor casual sporty gitu. Makanya bikin modelnya kayak begini. Ya nggak apa-apa juga sih. Karena overallnya meskipun skenanya untuk look ini banget belum ada, Weatherman itu berani bikin desain baru sendiri. Dan ini cakep sih kalau menurut gue. Overall looknya ya, dari uppernya ya. Yang kalian mungkin udah familiar adalah pasti bagian soalnya ini. Ya nggak usah kita jelasin lah ya. Nah buat detailnya dan kenapa sih banyak orang yang tertarik sama sepatu ini, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Weatherman Urban Thrive 01. Pertama kita akan mulai dulu dari uppernya. Uppernya itu masih pakai bahan yang kelihatannya sama ya, kayak Weatherman yang kemarin kita udah potong. Pertama kita lihat banyak bahan fabric di sini ya. Yang paling dominan itu meshnya. Kemudian ada bahan TPU yang nempel di sini. Kemudian bagian plastik-plastik kayak begini. Pull tab-nya sendiri pakai bahan yang webbing gini. Nah, gimana dengan materialnya? Satu persatu kita bahas ya. Dari yang paling kecil dulu ya, pull tab-nya. Pull tab-nya good banget. Sedangkan kalau buat TPU-nya, ternyata TPU-nya punya potensi lepas. Tapi nggak tahu juga karena kan kita udah sempat bakar nih. Apakah ada pengaruhnya tadi panasnya sama bagian TPU ininya, kita nggak tahu. Nah, kemudian kita lihat lagi bagian plastik di sini buat eyeletnya. Ini oke banget. By the way, talinya itu pakai tali elastis ya dengan ujung kayak begini nih. Nah, ini bisa ditarik turun ke bawah. Nah, disclaimer dulu, temuan kita satu hari pakai, bagian ininya itu lepas pas lagi ngelonggarin. Jadi, buat kalian yang sering melepas pasang ini, tolong hati-hati. Tester kita tuh bilangnya pengen banget kalau ini tuh disatuin aja gitu, biar nanti nggak usah lepas-lepas. Kalau menurut gua, ini nggak mesti dibegituin. Kalian sebenarnya tinggal ikat aja ujungnya ya. Nanti biar bisa dilepas lagi. Kenapa? Karena kalau kalian cuci sepatunya, baiknya kan lepas pasang tali biar lebih maksimal. Kalau kayak gini kan nanti bagian dalam ininya nggak bisa disikat gitu loh. Atau kalian sekalian aja ganti atau upgrade, kalian ganti pakai boa, itu lebih oke lagi. Nah, yang paling menyenangkan kalau menurut gua adalah di dua material utamanya di sini, yaitu meshnya. Seperti biasa, Weatherman kuat sekali. Good job, gokil. Kita Dremel hampir nggak ada bekasnya ya, tipis-tipis aja. Dremel selama 10 detik. Kemudian suede-nya ternyata juga suede asli. Ya bener sih, ini dari samping grainnya kelihatan. Kemudian bagian bawahnya juga ya bener. Ini memang kulit beneran gitu. Dari bekas bakarannya itu kita gosok, ini bisa berkurang ya. Gak cukup, kita Dremel juga lumayan bisa berkurang lagi juga. Jadi ini memang sepatu dengan daya tahan upper yang bagus kalau menurut gua. Makanya dari segi upper nih, kita berikan rating 8 dari 10. Nah, gimana dengan midsole-nya? Kalau gua cek ini bahannya lebih ke pylon. Kemudian ini agak tinggi ya di bagian sini, tapi jangan ketipu sama bagian midsole luarnya sini karena sebenarnya ketinggiannya itu tidak setinggi itu. Buat durometernya sendiri 31,5, sedangkan kalau buat di insole-nya itu di 25,5 ya. Jadi insole-nya juga bukan empuk banget, ini karakternya juga sama, lebih ke pylon. Kalau kita pegang sebenarnya ini pylon yang lebih keras. Nah, padahal tes durometernya yang ini yang justru lebih keras gitu ya. Apa pengaruhnya? Nah, kalau pengetesan tim kita, terutama ya, tester kita untuk sepatu ini kebetulan punya berat yang berlebih di atas 100 kg. Ternyata kalau temuannya ini kok agak kempes gitu bagian midsole-nya, dan ternyata bener, kita total bertiga ya nyobain sepatu ini, ya memang bener sih si midsole-nya ini agak kempes, agak turun terutama di bagian heel-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri
menurut kita sih ini kita layak berikan rating 6,5 dari 10. Nah, gimana dengan outsole-nya? Outsole-nya juga kurang spesial. Gue udah sanksi sih sebenarnya dengan kekuatannya. Makanya kita coba Dremel dulu ya. Dremelnya itu ada di 4,8 mm habisnya, banyak sekali. Dan kalau kita cek durometer outsole-nya itu 38 HA. Jadi sebenarnya dia lumayan kuat, tapi agak empuk juga. FYI kalau mau perbandingan gitu, benchmark yang bagus sekali. Contohnya kayak Vibram, kita tuh bisa dapat 0,3 sampai 0,5. Ini 4,8 mm habisnya, jauh sekali kan. Makanya kita berikan rating 6 dari 10. Jadi meskipun habis, kita menemukan beberapa hal positif di sini karena dari daya cengkeramnya, kemudian ketinggian gigi-giginya itu lebih ngegigit gitu. Jadi lumayan kalau kita urban gitu di kota, ada trek tanahnya, ada batu-batunya gitu, atau yang licin-licin kayak begitu, lumayan. Nah, oke, kalau kita rata-ratakan dari segi material, kita dapat angka 6,8 dari 10. Ya, nggak apa-apa. Masih so-so aja. Jadi sebenarnya upper itu bagus banget. Cuman soalnya nggak ngejar, sayang aja gitu. Next, kita akan masuk ke konstruksinya. Nah, kita punya ekspektasi lebih nih, jujur. Karena kemarin hasil tes Weatherman kita, konstruksinya itu baik. Makanya kita coba cek satu persatu ya. Dari segi kerapian dulu deh. Ini jujur agak sedikit kurang kalau dibanding sebelumnya. Tapi nggak signifikan banget. Cuman ada kelihatan dikit sisa lemnya, dikit-dikit aja. Ini masih bisa di clean up. Jahitannya rapi sekali. Strobe stitch-nya juga kita lihat ya, jaraknya sangat seragam sekali. Dan kekuatan lem dari upper ke midsole-nya ini gokil sih, ini kuat banget. Dari alas ke midsole-nya juga gokil. Kemudian dari midsole ke outsole-nya juga kuat sekali. Jadi untuk lem-leman Weatherman safe buat kita katakan ya, sangat kuat. Makanya gue kasih nilai 8. Aduh, kalau bisa sedikit lebih rapi. Gue 8,5 deh ya. Plus kalau kalian mau tahu, di sini juga nggak ada jahitan-jahitan kayak model kemarin ya untuk di titik terlemah. Tapi kan yang kemarin itu kapsul ya, dan ini bukan kapsul, modelnya beda, nggak mungkin dijahit juga. Mungkin salah satu itu alasannya ya. Kita masuk ke bagian lain ya, yaitu kenyamanan dan mungkin nanti kegunaan ya, atau performanya lah saat dipakai jalan. Jadi ini disclaimer dulu, kita tidak melihat ini sebagai sepatu outdoor meskipun stylenya outdoor. Ini sesuai namanya juga di Weatherman Urban, jadi untuk orang-orang urban. Makanya kita ngelihat ini sebagai sepatu jalan di kota. Kalau kayak gitu gimana penilaiannya? Ternyata kalau kita ngukur fittingnya aja dulu ya. Fittingnya untuk two box-nya itu lumayan oke, dimana lebarnya itu 101, sekian milimeter. Jadi lumayan agak lebar. Dan ini pun diamini oleh para tester kita ya. Salah satu yang selalu berhasil Weatherman berikan adalah fitting yang lebih lebar. Kemudian bagian punggung kakinya. Ini kita dapat angka 96,4. Gokil loh, ini tinggi banget. Karena kalau kalian lihat biasanya ya rata-rata sepatu lokal terutama itu cuman ada di angka 70 aja udah bagus, dan ini bisa ngasih space lebih buat yang kalian punggung kaki tinggi. Nah, makanya tester kita yang punya punggung kaki tinggi juga aman banget masuk sini. Ternyata itu salah satu yang bikin Weatherman ini jadi nyaman. Jadi fitting-fittingnya ya. Sedangkan di size 42 ini kalau kalian mau tahu panjangnya itu ada di 27 cm. Plus kalau kalian mau tahu heel dropnya juga ini ada di angka 1,7 cm. Jadi heel dropnya termasuk yang tinggi. Heel drop ini akan berkurang kalau kalian injak karena memang agak kempes bagian heel belakangnya. Jadi gue juga disclaimer, ini sepertinya memang bukan sepatu untuk berdiri lama. Ini sepatu yang lebih cocok buat jalan, buat commuting. Sekarang nih orang-orang Jakarta terutama itu kalau commuting kan jalannya lebih cepet ya. Sepatu ini cocok lah. Kalau kita lihat juga di sini ada rockernya. Rockernya ini memang ngebantu pas kita ngelangkah ya, pas lagi jalan. Cuman ada hal yang harus kalian tahu juga. Ternyata sepatu ini tuh punya sedikit stability yang ngebantu. Ternyata ketika kita harus berdiri lama pun stability-nya lumayan ada. Jadi bagian samping ini kalau kita lihat ini ya, terus bagian depannya juga lumayan gitu, dia punya ada sedikit stability dari karakter si solnya. Yang nggak ada itu bagian belakang, hampir nggak ada support sama sekali, makanya dia ternyata lebih enak buat berdiri lama. Nah, kebetulan tester kita itu harus ikutan jaga boot kemarin, terkhusus hari terakhir nih, dan bener-bener full day banget sampai malam. Nah, di sana kakinya itu yang udah pegel di 2 hari sebelumnya itu nggak terlalu capek pas lagi USS tuh. Ini lumayan ngebantu ternyata, dan ini mungkin jadi alasan selanjutnya kenapa orang-orang akhirnya memutuskan buat beli Weatherman ini, karena feel pakainya itu enak. Jadi udah longgar, kemudian disangga atau disupport dengan baik gitu kaki kitanya selama berdiri atau berjalan lama. Ini yang membuat feel pakainya jauh lebih baik. Tapi meskipun gitu, gue harus kasih tahu kalian kalau ini bukan enak gara-gara sih soalnya, karena soalnya jujur biasa aja fungsi kestabilannya dan fitting-fittingnya yang lebarnya itu. Nah, kalau dipakai jalan, pertanyaan selanjutnya adalah gimana gripnya. Kalau kita cek nih gripnya di lantai licin, ini bagus
bagus banget malah. Nah, sedangkan kalau di lantai basah dan licin itu kayak gimana? Ternyata juga bagus. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau harus jalan, commuting, dan hujan-hujanan. Apalagi ini udah mau mulai masuk musim hujan ya. Nggak, ini sepatunya nggak licin, don't worry. Sedangkan gimana kalau lagi musim panas atau cuaca lagi panas? Kabar baiknya, ini lumayan breathable terutama di area toe box-nya. Karena kalau tester kita cobain, mulai dari jalan dan naik motor, kerasa banget kalau lagi naik motor itu ada sirkulasi udara masuk dari toe box-nya. Jadi lumayan adem dan ngebantu buat kalian. Nah, pertanyaan terakhir, kalau talinya kayak begini, gimana ngencenginnya? Karena si lidahnya itu nggak bisa sama bagian sepatu yang lain. Jadi bukan gasketed tom seperti kemarin, ini udah nyatu aja gitu semuanya. Nah, ini akhirnya dengan punggung kaki tinggi kayak gini, kurang ngelok. Nah, disinilah kita bisa mainin talinya. Sebenarnya talinya udah lumayan, tinggal kalian tarik aja maksimal buat lebih ngelok lagi. Oh ya, sampai kelupaan, feel sepatunya ringan atau berat? Kalau dari tes kita itu 294 gram berat sepatu ini di size 42, artinya medium keringan. Bahkan ini lebih ringan daripada Weatherman yang kemarin, jadi overallnya memang lebih enak. Nah, kalau kenyamanannya harus di-rating, kita akan berikan rating 7,5 dari 10 untuk kenyamanannya ini sendiri. Jadi beberapa catatan dari gua ya. Satu, di desainnya lebih baik daripada Viper, dan ini perubahan desain yang secepat ini tuh good job karena tidak banyak brand lokal yang perubahannya dari beberapa bulan kemarin. Setahu gue nih, gue pertama kali lihat Weatherman itu di JSD, dan bahkan kalau nggak salah itu tuh deket-deket lumayan cepet ya perkembangannya. Nah, kemudian catatan gue lagi adalah kemungkinan si midsole-nya ini punya durabilitas yang agak kurang, karena kalau kita pakai bawa motor itu pasti agak rusak nih bagian samping-sampingnya. Nah, ini padahal kita baru pakai sekitar 4-5 hari waktu video ini di-record. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan juga ya soal durabilitasnya. Tapi overallnya gue suka banget dengan desainnya. Gue jadi ngerti kenapa banyak orang yang akhirnya ngekop sepatu ini, karena dengan harga yang relatif terjangkau kalian bisa dapat banyak hal juga di sini, dan ini dapat rating 7,4 dari 10 ya. Menurut gue ini sudah lebih baik dan sudah lebih improve daripada seri sebelumnya yang pernah kita review, dan good job sekali Weatherman. Gue menunggu nih 2025 ada gebrakan apa lagi. Nah, itu aja dari kita. Jangan lupa kalau kalian ada yang beli juga Weatherman, yuk discuss di kolom komentar. Jangan lupa juga like videonya, dan komen-komen yang lain juga boleh, silakan. Yang paling penting, subscribe channel kita ini biar bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.